Halo, eh Scorpio ya? Ya, hai Scorpio. Halo juga Crosswatcher yang lagi mantau Scorpio. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya? Oke. Kita mau lihat Scorpio 2024 ya, tentang pesan dari ilahi, semesta, malaikat, leluhur, dan pesan dari seseorang ya untuk kamu. Scorpio 2024. Cara. Jadi Yang Maha Kuasa ya, ini ingin katakan jangan takut ya untuk menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang. Apalagi kalau itu panggilan jiwamu ya. Misalnya kamu ngerasa terpanggil jiwamu untuk sayangi dia, sayangi mereka. Ya udah, menyayangilah gitu. Jadi jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan berpikir negatif, jangan berprasangka aneh-aneh gitu ya. Ya kalau memang panggilan jiwamu menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang, ya lakukanlah gitu ya. Itu sih. Oke, semesta bilang tahun ini adalah waktu yang aman ya untuk kamu bersinar. Jadi ya kamu pun jangan takut. Jangan takut bersinar, jangan takut bercahaya. Tahun inilah waktunya. Oke? Jadi buat Scorpio nih, jangan setengah-setengah perasaanmu untuk berhasil. Jangan setengah-setengah berusaha untuk sukses gitu. Jadi lebih kayak ya udah sepenuh hati aja, atau ya bekerja keras, berusaha keras, optimis gitu. Aku ngerasa tahun ini kamu bisa sukses ya. Tahun ini kamu bisa bersinar. Beberapa yang selama ini dalam situasi kegelapan, beberapa selama ini dalam situasi kerumitan hidup gitu ya. Ya aku rasa kamu akan keluar dari situasi nggak enak itu ya. Kamu akan bebas, kamu akan lepas dari situasi rumit. Jadi ya udah, kamu keluar dari situasi rumit itu. Dan kedepannya hidupmu akan lebih baik. Kamu akan sukses tahun ini ya. Oke? Malaikat bilang kamu itu tidak sendirian ya. Beberapa tidak pernah sendiri. Artinya ya kamu dijaga. Kamu ini dijaga. Gitu. Meskipun apa ya, kadang ngerasa sendiri, menyendiri, kesepian atau apalah gitu. Tapi kamu tidak pernah sendiri ya. Kamu itu nggak sendirian sebenarnya. Ada malaikat, leluhur, ya para penjaga gitu ya. Para penjaga itu yang menjaga kamu sebenarnya. Itu. Terus apa ya? Jangan merasa aneh sendirian gitu. Artinya jangan merasa beda sendiri ya. Dalam artian ya semua orang punya masalah, semua orang punya proses hidup. Semua orang punya penderitaannya masing-masing ya. Cuma ya porsi penderitaan, fase penderitaan orang ya beda-beda. Ada memang kita tuh ya kita mungkin menderita sekarang, tapi nanti belum tentu menderita. Ya nanti kita bahagia gitu ya. Bisa juga kayak
mungkin porsi penderitaan kita itu berat ya. Ya mungkin karena kita punya kekuatan yang luar biasa ya. Kamu dikasih ujian yang hebat ya karena kamu hebat gitu. Kamu dikasih ujian yang kualitasnya tinggi ya karena kualitasmu tinggi gitu ya. Ya itu sih dalam menghadapi ujian hidup ya, termasuk penderitaan itu. Oke? Oke. Kemudian terus leluhur bilang ya, leluhur katakan, naikkan vibrasimu, naikkan energimu ya. Sebenarnya menaikkan vibrasi, menaikkan energi itu ya bisa dengan memperbaiki diri ya. Perbaiki dirimu. Hiduplah lebih spiritual, hiduplah lebih baik. Banyak-banyak ikhlas, banyak-banyak memaafkan atau mengampuni ya. Jadi kalau hatimu murni, hatimu bersih, hatimu suci, ya vibrasimu naik gitu. Untuk menjadi hati yang murni itu ya banyak ikhlas kan, banyak memaafkan. Jadi jangan ingat-ingat lagi rasa-rasa sakit itu. Jangan ingat-ingat lagi, jangan mendalami lagi rasa sakit itu ya. Jangan mendalami hal-hal yang negatif. Ya termasuk perasaanmu, pikiranmu sendiri ya, kamu ngerasa apa ya? Ya adalah hal-hal toksik mengganggu kamu. Ya lepaskan itu ya. Termasuk rasa sakit hatimu, jangan terlalu didalami gitu. Karena itu racun ya. Gitu sih. Ya aku ngerasa ya pokoknya naikkan vibrasi ini ya dengan cara banyak-banyak ikhlas sebenarnya. Kalau kamu banyak ikhlas ya hatimu murni gitu. Ya, vibrasimu naik, energimu naik. Terus apa ya? Menaikkan vibrasi ini dengan cara mengendalikan diri juga. Mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, pikiran ya. Ibarat kata gini loh, aku pantas gak ya buang-buang energiku untuk dia, untuk mereka, untuk siapa gitu ya. Pantas gak ya buang-buang waktu untuk ini, untuk itu ya. Bijak-bijak lah mengendalikan diri begitu ya. Ya begitu juga caranya untuk menaikkan vibrasi ya. Jadi naikkan vibrasi itu sama kayak menaikkan kualitas kamu ya. Ya menaikkan kualitas itu kan dengan cara menaikkan ini juga ya, kebijaksanaan gitu. Bijaksana meladeni ini, meladeni itu dengan sewajarnya, dengan seperlunya, dengan sepantasnya saja ya. Kalau kamu naikkan vibrasimu, ya kamu akan lebih bersinar daripada mereka. Kamu akan lebih daripada mereka. Itu ya. Terus kalau aku lihat ya, sebenarnya ada seseorang menyukai kamu ya. Ada seseorang menyukaimu, mencintaimu, bahkan ya mungkin ada hasratnya ya sama kamu. Tapi dia punya kecemasan, dia punya kekhawatiran, dia punya ketakutan gitu ya di dalam hubungan dia sama kamu gitu ya. Ada kayak gitu sih ya. Intinya seseorang mencintaimu tapi kayak dia tuh sebenarnya ada rasa-rasa takut gitu. Apa dia trust issue ya? Apa dia tidak mudah percaya? Tidak mudah percaya sama koneksi ini atau keadaan begitu ya? Aku rasanya.
Oke. Makanya seseorang itu bisa bersikap aneh, bisa jaga jarak, seseorang itu rada-rada kurang berjuang gitu ya. Beberapa ini memang banyak drama, banyak masalah atau banyak konflik ya. Jadi kayak ya dia belum sesuai harapanmu, dia belum sesuai ekspektasi begitu. Bisa vice versa ya. Tuh. Kalau ditanya cinta ya cinta, ditanya suka ya suka gitu. Cuma kayaknya banyak isu ya. Banyak banget isunya. Itu sih. Oke. Terus kita lihat lagi ya. Ada ini orangnya sibuk sama dunianya ya. Sepertinya kurang bisa mengerti, kurang bisa memahami ya. Jadi orangnya cenderung egois. Ini beberapa ada orang yang narsis ya. Jadi kalau egois, narsis, wah udahlah. Sebenarnya orang kayak gitu ya kurang bisa diharapkan atau memang nggak bisa diharap gitu. Itu sih. Oke. Jadi aku ngerasa ini beberapa kalian tahun ini rada-rada ini ya. Ya bisa merasa kesepian aja gitu. Merasa kurang dimengerti, kurang dipahami, diabaikan, ditinggalkan gitu. Aku rasanya. Beberapa mikirin uang juga ya. Mikirin keuangan. Jadi ya rasanya campur aduk lah gitu. Bawaannya jadi ingin menyendiri, jadi ingin fokus ke diri sendiri gitu ya. Cuma di sini dibilang ya udah jangan takut kalau kita tidak dapat perhatian dari luar, kita masih dapat perhatian dari dalam ya. Kalau kita nggak dapat cinta dari yang lain ya kita bisa mencintai diri sendiri. Itu maksudnya ya. Pasti ngerti ya. Oke. Oke. Ini beberapa kalian diingetin soal kesehatan ya. Diingetin olahraga, jaga kesehatan fisik, mental gitu ya. Terus ada pesan kayak untuk bisa bersinar ya. Untuk bisa bersinar, kamu harus banyak sabar gitu. Ya. Scorpio ya. Untuk bisa bersinar gitu harus banyak sabar gitu. Aku rasanya. Sabar ini mungkin artinya lebih ke mengendalikan emosionalmu lah ya. Mengendalikan perasaanmu. Jangan apa-apa gampang marah, jangan apa-apa gampang emosi ya. Jangan apa-apa gampang sensitif, gampang baper gara-gara omongan dia tuh, omongan mereka. Ya gara-gara tingkahnya dia tuh, aku kesel, aku marah, aku nggak mood gitu. Wah, jangan seperti itu ya. Jangan mood mengendalikan kamu ya. Jangan emosional itu mengendalikan kamu. Kadang kita ngerasa bisa begitu loh. Gara-gara ke distract mungkin ya. Itu istilahnya ya. Terkecoh. Kayak ada pengalihan fokus gitu. Gara-gara keluarga, teman, dia, mereka ya. Ya gara-gara orang itu aku nggak semangat, aku down, aku menunda-nunda gitu. Padahal harusnya gerak cepat ini ya. Harusnya berjuang ya. Jadi banyak-banyak kamu ini mengendalikan emosi, mengendalikan perasaannya. Banyak-banyak sabar-sabarin diri sendiri menghadapi dunia tipu-tipu ini ya. Ya gitu, namanya juga dunia. Menghadapi dia, mereka ya. Udah sabar-sabarin dirimu. Tapi satu yang penting, fokusnya ke tujuanmu. Fokusnya ke tujuanmu. Itu aja. Tujuanmu apa sekarang? Perbaiki keuangan ya perbaiki keuangan.
tujuanmu sekarang berkarya, bekerja, ya lakukan gitu. Ngapain fokusnya ke mereka gitu. Oke. Oke. Aku ngerasa ini ya, tahun ini beberapa kalian sebenarnya bisa berusaha atau berjuang mandiri ya. Kamu sebenarnya bisa loh ngelakuin banyak hal sendiri dan mencapai kesuksesan itu. Mencapai kesuksesan itu pun bisa sendiri. Aku ngerasa gitu ya. Jadi jangan takut sendiri, jangan takut apa-apa sendiri. Apa iya aku bisa berusaha sendiri? Kamu bisa nih. Jadi lepaskan ketergantungan, lepaskan kemelekatan dengan yang lain ya. Coba lebih kayak, ayo bisa, aku kuat, aku bisa mandiri gitu. Kamu bisa mengusahakan banyak hal ini sendiri gitu, aku lihat. Dan akhirnya kalau kamu berhasil, kamu sukses tahun ini, ya orang-orang mendekatlah ke kamu ya. Jadi ya kelihatan aja kan. Ketika kamu udah sukses nanti, ketika kamu sudah di atas nanti ya, ada aja mendekat lagi tuh. Oke. Kelihatan nih ya, ada pesan lah tentang jangan gampang baperan, jangan gampang terbawa perasaan ya, gara-gara melihat sesuatu, melihat seseorang, mendengar apa gitu ya. Misalnya kayak, aduh dia mereka begini begitu, aku apalah gitu ya kan, itu baper gitu ya. Jadi jangan gampang emosional, jangan gampang bawa perasaan gitu karena memandang sesuatu atau memandang seseorang ya. Karena ya gara-gara ini bisa kehilangan fokus loh, fokusmu bisa teralihkan gitu. Misalnya nih, hari ini aku rajin nih bawaannya ya. Misalnya hari ini bawaannya pengen rajin ya, cuma gara-gara ini nih bertingkah si ini, bertingkah si itu, wah aku jadi males gitu ya. Jangan seperti itu. Soalnya nih emosional nih harus dijaga, perasaan baper-bapernya kamu itu kendalikan ya. Makanya dibilang, ya itulah caranya menaikkan vibrasimu. Itulah caranya menaikkan energimu, dengan mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu kayak ya seleksi lah, mana yang harus direspon, mana yang harus dipikirkan, mana yang harus dibaperin, mana yang enggak gitu ya. Oke. Kemudian sebenarnya ada seseorang apa beberapa orang ya, sepertinya merenungkan kesalahannya gitu ya ke kamu. Ada kayak gitu. Nah ini ada sebenarnya ingin memohon maaf sama kamu, bisa vice versa ya. Ada sebenarnya merasa bersalah sama kamu, dan aku rasa ada di tahun ini memohon-mohon ya, ingin dapat perhatianmu lagi. Ada tahun ini akan mohon-mohon ya untuk dekat sama kamu lagi gitu ya, siapapun lah ini. Berapa kalian ini punya ikatan batin ya, koneksi kuat gitu, jadi orang ini sulit melupakan kamu meskipun banyak drama, banyak masalah. Ada orang yang kayaknya susah lepas dari kamu atau susah aja gitu melepaskan kamu ya, begitu. Oke. Tapi ini buat kalian yang ingin hidup baru ya, buat kalian ingin lembaran baru, ya udah fokusnya ke lembaran baru. Nggak usah lagi inget-inget yang udah berlalu ya. Yang udah berlalu ya berlalu. Kamu nggak bisa lagi perbaiki masa lalu kan. Dan sebenarnya masa depan itu siapa sih yang tahu ya? Hanya Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang pasti.
yang pasti tahu bagaimana kehidupanmu ke depannya. Jadi ya aku ngerasanya fokusnya ke saat ini aja, fokusnya ke waktu yang sekarang. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan, sekarang apa yang bisa dikerjakan, ya udah bertindak gitu. Ya meskipun menguji kesabaran, harus banyak sabar berproses karena semua butuh waktu. Harus sabar untuk lebih tekun, lebih rajin. Belum lagi sabar-sabarin diri sendiri ya, menghadapi dunia ini. Ya banyak sih hal-hal kayak gitu ya. Cuma kayak ya udah. Kita kan cuma bisa berusaha. Jadi berusaha aja daripada diem aja, ya kan? Kalau diem kan nggak terjadi apa-apa. Nggak ada perubahan kalau diem. Ya maksudnya kayak lebih aktif lah. Lebih aktif melakukan perubahan. Meskipun kamu rasa kadang ya takut sih, takut gagal lagi, takut gitu-gitu lagi. Cuma kayak ya daripada diem, ya lakukan sesuatu kan. Lakukan sesuatu gitu supaya hidupmu meningkat lagi meskipun step by step atau pelan-pelan gitu. Oke? Jadi ini buat Scorpio. Beberapa saja yang cocok ya, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.